Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Perdana dengan NIM 2004-20669 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya tentang larangan mudik guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut pendapat saya mengenai pelarangan mudik oleh pemerintah guna mencegah penularan COVID-19 ini sangat berlebihan karena membatasi para perantau untuk bertemu sanak famili di hari yang ditunggu-tunggu oleh perantau. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah memiliki dampak baik dan ada dampak buruknya. Dampak buruknya adalah banyaknya para pemudik yang sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah tentang pelarangan mudik ini. Karena jika mudik dilarang, sebaiknya tempat wisata atau hiburan juga harus ditutup. Tetapi banyak dalam penerapannya, tempat wisata masih saja dibuka seperti biasanya. Dan yang lebih mirisnya lagi, banyaknya para wisatawan atau pengunjung yang tidak mematuhi protokol COVID-19. Bahkan sampai saat ini negara kita masih menerima wisatawan asing datang ke Indonesia. Inilah seharusnya yang ditindaklanjuti oleh pemerintah, seperti menutup akses masuk dan keluar negeri. Dampak baiknya, 1. Menutup akses besar penyebaran COVID-19. 2. Mengurangi akses keramaian di beberapa tempat seperti bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, dan lain-lain. Yang ketiga, mengurangi tingkat kecelakaan, kematian, dan lain-lain. Kebijakan larangan mudik ini menimbulkan pro dan kontra. Dengan adanya kebijakan ini, momen-momen hari raya tersebut tidak bisa saya rasakan. Kebijakan larangan mudik ini membuat suasana Lebaran menjadi sepi, tidak seperti Lebaran sebelum pandemi. Meskipun teknologi komunikasi saat ini sudah berkembang, sehingga tidak ada batasan dalam berkomunikasi. Tetapi tetap saja ada rasa yang kurang menurut saya. Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada kurangnya intensitas berkumpul bersama keluarga, tetapi berdampak pula pada penurunan pendapatan masyarakat yang bergantung pada bulan Ramadan, terutama di musim mudik. Ramadan yang biasanya ramai, banyak pendatang yang berkunjung, mampu meningkatkan penghasilan masyarakat, terutama yang bekerja di bidang transformasi dan kuliner. Namun dengan larangan mudik ini, penghasilan mereka juga menurun lantaran pendatang yang berkunjung sepi. Sedangkan di sisi lain, kebijakan ini juga perlu dilakukan untuk mengurangi resiko kenaikan tajam kasus COVID-19 yang saat ini berada dalam tren menurun. Jika kita lihat dari fenomena mudik tahun-tahun sebelumnya, pasti tempat umum seperti stasiun, terminal, bandara, maupun pelabuhan akan dipenuhi dengan orang yang akan mudik. Kondisi tersebut pastinya menciptakan kerumunan yang berpotensi pada penularan COVID-19. Masyarakat, tenaga medis, dan pemerintah tentu saja tidak menghendaki hal tersebut terjadi hanya karena keinginan mudik yang tidak bisa ditahan. Perjalanan atau mobilitas saat mudik berpotensi sarana penularan infeksi COVID-19. Sejumlah masyarakat yang tetap mudik dengan alasan sudah melakukan tes screening sebelum pulang, namun ia menegaskan masyarakat yang sudah memiliki surat tes negatif sekalipun tidak berarti terbebas dari COVID-19. Sebab peluang tertular dalam perjalanan selalu terbuka, dan apabila ini terjadi dapat membahayakan keluarga di kampung halaman. Sebaiknya pemerintah lebih memperketat protokol COVID-19 seperti kewajiban memakai masker, harus membawa surat keterangan bebas COVID-19, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan protokol COVID-19. Bagi para pemudik, menurut saya penerapan kebijakan ini sangat tidak efektif dilaksanakan di lapangan, apalagi dalam situasi begini. Jika kebijakan ini diterapkan di tempat saya, tentunya saya sangat bertentangan dengan ini karena beberapa hal yang telah saya jelaskan di atas. Dari adanya peraturan pemerintah mengenai larangan mudik Lebaran tahun 2021, kesempatan untuk bersilaturahmi secara langsung tidak bisa dirasakan oleh realitas kehidupan. Hal tersebut karena tidak semua orang, terutama generasi tua yang memiliki handphone atau telepon untuk berkomunikasi, dan di Indonesia masih adanya kesenjangan dalam memiliki teknologi handphone. Walaupun ada telepon, masih banyak orang tua yang tidak bisa pengoperasian handphone tersebut. Selain itu, larangan mudik membuat perekonomian terutama di bidang perhubungan, pendapatan devisanya berkurang akibat tidak ada praktek perekonomian atau arus perekonomian dalam mobilitas antar daerah atau pulau. Hal ini mengakibatkan pendapatan dari sektor transportasi berkurang, terlihat dari pendapatan maskapai penerbangan, kereta, dan bus yang mulai menurun. Padahal mobilitas ini akan menunjang pendapatan devisa perekonomian, sehingga banyak tanggungan daerah yang akan ditutupi dari biaya dari pendapatan mobilitas ini. Selain itu, mudik adalah sistem yang sudah membudaya di masyarakat Indonesia.
terutama mudik lebaran. Jika budaya itu diganggu, akan menimbulkan pertentangan serta akan menimbulkan konflik yang ada di setiap kegagalan dari fungsi yang ada dari arahan peraturan larangan mudik. Oleh karena itu, tidak heran jika larangan mudik ini dilanggar dan tidak disetujui, sebab mudik adalah tradisi budaya bagi perantau Indonesia. Baiklah, itulah pendapat saya mengenai pelarangan mudik guna untuk mencegah penularan COVID-19 di Indonesia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.